Halo dulur, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pemupukan kimia terhadap singkong yang saya tanam. Di sini saya memiliki inisiatif mengingat daripada harga pupuk yang mahal, bagaimana caranya agar tanaman singkong kita tetap subur, hasil melimpah. Namun dalam perawatan serta pemupukannya kita membutuhkan biaya yang serelatif mungkin. Artinya kita bisa menghemat biaya. Karena besar kemungkinan apabila harga pupuk yang sangat mahal uh, tidak dapat kita jangkau untuk melakukan pembeliannya, khususnya ekonomi menengah ke bawah. Bahkan untuk tahun ini saya belum pernah merasakan lagi pupuk subsidi, begitu dulurku ya. Maka daripada itu langkah-langkah yang saya lakukan atau metode yang saya lakukan perlu juga untuk dicontoh para penggemar tani khususnya di Indonesia, karena di sini sudah saya terapkan sesuai dengan pengalaman seseorang, bahkan keberhasilan yang sangat menunjang sekali untuk perlu kita lakukan. Di sini saya melakukan penanaman singkong Thailand yang berjumlah daun 9 atau sering dikenal itu dengan sebutan singkong skoci. Ini untuk jarak penanamannya perlu juga kita ketahui berdasarkan keberhasilan seseorang. Karena mengingat daripada umbi daripada singkong skoci ini sangat besar dan panjang, maka daripada itu jarak penanaman wajib kita ketahui. Pada video sebelumnya, waktu saya melakukan penanaman singkong Garuda, itu sudah ada videonya atau saya terapkan pada videonya kemarin untuk jarak penanamannya 80 kali 70 cm. Sedangkan berdasarkan karakteristik untuk tanaman skoci, saat ini saya melakukan penanaman dengan jarak 80 kali 90 cm. Untuk mengantisipasi gulma atau hama rumput yang berada di tanaman singkong ini sangat mudah sekali. Makanya saya jelaskan sedikit untuk perawatan serta pemupukan agar tidak melakukan pembengkakan saat kita melakukan perawatan, karena mengingat atau melihat daripada harga pupuk yang mahal serta ketersediaan daripada biaya yang kita siapkan. Yang pertama, dalam pengolahan lahannya tentunya kita harus menggunakan pupuk kandang atau pupuk kompos. Itu yang pertama. Di sini di tempat saya khususnya harga daripada pupuk kompos atau pupuk kandang itu relatif harganya murah dan terjangkau. Kebetulan saya menggunakan pupuk kohe merang kemarin dicampur dengan kohe ayam. Itu kisaran harganya per karung Rp7.000. Makanya saya gunakan semaksimal mungkin dengan lahan 3/4 hektar ini. Saya mengeluarkan budget untuk pembelian daripada kohe merang itu sendiri adalah 500.000. Itu rincian estimasi daripada pembelian pupuk kandang. Atau kalau bisa kita menggunakan, kalau kita melihara ternak bisa menggunakan kohe sapi dan lain sebagainya. Itu kunci pertama daripada kita melakukan pengolahan lahan sebelum kita melakukan pembajakan. Sedangkan yang kedua itu melakukan proses penanaman bibit. Itu perlu karena saya selalu melakukan pemupukan itu di rata-rata di atas usia 2 bulanan. Maka daripada itu pada saat kita melakukan penanaman benih, wajib kita menggunakan perangsang akar seperti pada video sebelumnya. Pada saat kita melakukan penanaman singkong Garuda sudah saya terangkan, baik itu kita melakukan pembuatan sendiri ataupun kita membeli daripada perangsang akar yang sudah jadi. Di online itu banyak sekali. Sedangkan untuk yang ketiga kita tidak luput melakukan penyemprotan dengan herbisida. Nah, di sini perlu saya tekankan dalam melakukan penyemprotan dengan menggunakan herbisida itu di saat usia singkong 1 bulanan, melihat daripada kondisi gulma atau hama rumput yang ada di lahan kita. Apabila lahan kita subur, misalnya seperti singkong saya ini, menutup kemungkinan, artinya
gulma atau hama rumput itu bisa berkembang dengan pesat. Karena melihat daripada kesuburan singkong kita. Di sini boleh kita lihat untuk kondisi lahan saya, boleh dilihat ini tuh, boleh dikategorikan untuk gulma atau hama rumputnya tidak ada atau bersih dari hama rumput. Itu. Padahal saya hanya sekali melakukan penyemprotan dengan menggunakan herbisida, begitu duluku ya. Karena semakin subur tanaman kita, maka untuk gulma atau hama rumputnya semakin tidak bisa berkembang karena ditutupi oleh rerimbunan daripada singkong. Di sini saya juga tadi sudah sebutkan melakukan jarak penanaman 80 kali 90 cm. Sedangkan poin yang keempat, kita melakukan dengan pemupukan kimia. Apabila tanaman kita subur, maka hentikanlah atau kurangilah penggunaan kadar nitrogen atau unsur nitrogen. Makanya daripada itu, kali ini saya melakukan pemupukan dengan sistem kocor, perbanyak daripada kandungan kalium dan fosfat. Itu kegunaannya untuk melakukan pembesaran umbi. Sedangkan untuk perangsangan umbi sudah saya sebutkan tadi pada poin sebelumnya, kita melakukan perangsangan akar. Gitu dulu ya. Nah, daripada itu kita membutuhkan kadar fosfat dan kalium yang tinggi, maka yang wajib kita gunakan adalah pupuk KCl dan pupuk sejenis KNO3 putih yang pada intinya terdapat kandungan fosfat ataupun kalium yang tinggi, misalnya seperti MKP. Nanti saya jelaskan sedikit untuk penggunaan pupuk yang akan saya gunakan. Nah, pupuk ini yang akan saya gunakan melakukan pemupukan sistem kocor pada tanaman singkong saya, yang mana luas lahan 3/4 hektar ini saya membutuhkan KCl cair ini sebanyak 1 liter, yang mana dalam kemasan ini berjumlah 500 ml, sehingga saya membutuhkan 2 botol daripada KCl cair ini. Sedangkan di sini juga saya menambahkan pupuk KNO3 putih sebanyak 4 kg dan TSP sebanyak 6 kg. Total daripada pupuk TSP dan KNO3 putih ini 10 kg daripada kapasitas penanaman areal daripada singkong kita 3/4 hektar. Yang mana saya kalkulasi untuk jumlah uangnya kemarin Rp300.000. Di sini banyak dijumpai di toko pertanian kemasan 1 kg ataupun 2 kg untuk KNO3 putih maupun TSP. Tidak perlu atau tidak harus kita membeli kemasan yang 50 kg. Begitu dulu ya. Karena mengingat biaya atau harga pupuk itu sangat mahal sekali. Kemarin saya sudah melakukan pemupukan, namun belum selesai. Sekarang saya lanjutkan lagi. Ini bekas kemarin saya campur pupuknya karena kemarin sudah kita melakukan separuh daripada lahan pemupukan ini. Di sini sudah terlihat pada akar atau umbi daripada singkong ini melakukan pergerakan sehingga tanahnya membentuk seperti pecahan atau membelah gitu dulu ya. Disinilah menuju fase generatif yang mana kita tinggikan kadar fosfat dan kaliumnya, dan tidak perlu lagi kita melakukan penambahan kadar nitrogen karena pada pemupukan dengan menggunakan pupuk kompos atau pupuk kandang itu pengganti daripada kadar penyubur tanaman, artinya pengganti daripada unsur nitrogennya. Apalagi ditambah dengan kita melakukan penancapan bibitnya, melakukan penyemprotan dengan menggunakan perangsang akar gitu dulu ya. Ini sistem atau tangki kocor yang saya gunakan misalnya seperti ini. Ini sangat mudah sekali kita gunakan, tinggal kita melakukan pemencetan areal sini, otomatis airnya keluar. Tidak perlu kita menggunakan tangki karena tangki semprot, karena tangki semprot itu rawan terjadinya kerusakan, bahkan dalam pengaplikasiannya sangat lama sekali. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akan melanjutkan pekerjaan saya, yaitu melakukan pengocor lanjutan. Mungkin sekian, terima kasih telah menyimak channel Konopi JKT. Saya ucapkan selamat pagi, sampai jumpa.